Allahu Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allah, रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu. সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, al-ayah. Pemirsa ikhwatu iman rahimakumullah. Setiap orang selalu mempunyai cita-cita ingin menjadi manusia yang terbaik. Apakah itu menjadi manusia terbaik di kelasnya, selalu ranking 1. Menjadi manusia terbaik di wilayahnya, menjadi manusia terbaik di kotanya, jadi wali kota, manusia terbaik di provinsinya, karena jadi gubernur misalkan, atau menjadi manusia terbaik di negaranya, karena jadi presiden. Hal yang seperti itu tidak dilarang, dan tidak ada larangannya dalam Islam, selama ditempuh dengan cara yang halal, dan tidak menghalalkan segala cara. Namun ada sesuatu yang patut diketahui. Menjadi manusia terbaik, versi manusia, belum tentu ia menjadi manusia terbaik versi Allah. Menjadi manusia terbaik, hasil voting, hasil pilihan manusia, belum tentu ia bebas dari dosa, belum tentu ia akan dihindari dari neraka, belum tentu. Berbeda dengan orang menjadi manusia terbaiknya versi Quran, menjadi manusia terbaiknya versi Tuhan, maka akan dijamin oleh Allah dibersihkan dari dosa dan dimasukkan ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, pada kesempatan ini, pemirsa Risalah TV, saya akan membahas salah satu ayat Quran di surat Ali Imran ayat 110 yang saya tadi bacakan, yaitu jadilah yang terbaik. Mengapa umat Islam menjadi umat yang terbaik? Pemirsa ya Risalah TV yang saya hormati, menjadi terbaik hasil pilihan manusia, berbeda menjadi manusia terbaik versi Quran. Beda sekali. Ingin menjadi manusia terbaik hasil pilihan manusia, tidak semua orang bisa. Berbeda dengan menjadi manusia terbaik versi Quran, semua bisa. Menjadi manusia terbaik pilihan manusia mah
hanya ditujukan kepada orang tertentu. Hanya orang tertentu, tidak semua dapat kesempatan. Contoh, seperti ingin menjadi orang terbaik di kelasnya, ranking 1. Yang ranking 1 kan cuma 1. Tidak bisa semuanya. Ingin jadi wali kota, manusia terbaik di kotanya. Ingin jadi wali kota, cuma 1 jatahnya 1 kota. Ingin jadi gubernur, jatahnya 1 untuk 1 provinsi. Apalagi jadi presiden, 1 untuk 1 negara. Ingin jadi RT saja, tidak bisa semua. Jatahnya cuma 1. Beda menjadi manusia terbaik versi Quran. Ya, manusia terbaik versi Quran mah orang soleh intinya. Ya, orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul. Nah, ini semua orang bisa. Semua orang dapat kesempatan. Jadi anggota DPR mah tidak semua orang punya kesempatan. Jadi menteri tidak semua orang dapat kesempatan. Kursinya terbatas. Jatah bangkunya dibatasi. Tapi jadi ahli surga, kursinya tidak dibatasi. Siapapun bisa. Pemirsa Risalah TV yang saya hormati. Di Quran surat Ali Imran yang saya tadi bacakan. Nah, ini ada ayat Quran, ini luar biasa. Ya, yang mancau akan terlihat ayatnya di layar. Ya, saya bacakan lagi, lihat. Ini ayat ini khitabnya kepada umat Nabi Muhammad. Tidak bisa diakui oleh umat lain, tidak bisa. Ini khitabnya yang diajak bicara umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ya, kalau bahasa saya, kamu hai umat Muhammad adalah umat terbaik sepanjang sejarah manusia. Nah, mengapa umat Nabi Muhammad oleh Allah dikatakan khairu ummah, umat terbaik? Apanya yang terbaik? Umat-umat dulu juga ada yang terbaik. Siapa yang berani mengatakan kita lebih baik dari Siti Khadijah? Kita lebih baik daripada Luqmanul Hakim? Kan tidak. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyatakan kuntum khairu ummah, kamu umat terbaik, bukan mereka, bukan. Kamu umat terbaik. Mengapa umat terbaik? Padahal kalau kita ukur, kita bandingkan dengan ilmu, wah, ilmu mereka luar biasa. Dari struktur tubuh, ya, dari struktur tubuh, umat-umat dulu itu jara rangkum, tinggi-tinggi. Sampai di hadis Adam saja tingginya situna diro'an pisama. 60 hasta di langit. Nabi Ibrahim tinggi. Orang-orang dulu itu jarangkung badak. Ya, sedangkan umat Nabi Muhammad, para renek, hampir tidak ada yang 2 meter. Rata-rata 160, 165, 170, pendek-pendek. Dari segi tenaganya, umat dulu itu baradedas, kalau kata orang Sunda, besar-besar tenaganya. Sampai ada beberapa kaum yang bisa membuat hasil karya yang fenomenal, fantastis. Contoh, kaum Bani Israel yang dijajah oleh Fir'aun bisa membuat piramid dengan tenaga manual. Kaum Ad, kaum Samud bisa memahat gunung batu jadi perumahan. Sedangkan umat Nabi Muhammad tenaganya kecil-kecil. Apa-apa pakai teknologi. Ya. Ayo nama nyamal wae di blender. Ya. Terus umat dulu itu usianya panjang-panjang. Ya, Nabi Adam konon 1000 tahun. Ya. Nabi Nuh 950 tahun. Sedangkan usia umat Nabi Muhammad yang 100 tahun saja sudah hampir tidak ada. Yang 90 tahun saja, mungkin yang nonton tidak ada yang 90 tahun.
usia sudah 85 saja umat Nabi Muhammad mah sudah tidak ada teman. Ya, karena Nabi pernah bersabda, "A'maru ummati baina sitin ila sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Jarang yang lebih dari 70. Wa aqallu yajuzu dzalika. Jarang yang lewat lebih dari 70. Pamirsa rahimakumullah. Nah, lalu mengapa umat Nabi Muhammad tetap oleh Allah disebut khairu ummah, umat terbaik? Bukan karena usianya panjang-panjang, bukan karena tenaganya kuat-kuat, ya, bukan karena struktur tubuhnya jarang rangkum, bukan. Apa yang membuat umat Nabi Muhammad lebih unggul dari umat-umat terdahulu? Nah, ayatnya teruskan. Ada 3 keistimewaan umat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki umat lain. Ya, selanjutnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian selalu melakukan amar ma'ruf, itu yang pertama. Yang kedua nahi munkar, dan yang ketiga konsisten beriman kepada Allah. Sepanjang sejarah umat Nabi Muhammad, umat Islam, ya, setahu saya tidak ada orang Islam yang keluar dari Islam karena dongkol ajaran Islam. Itu tidak pernah ada. Kalau ada orang Islam keluar dari Islam, pindah kepada agama yang lain, saya yakin dia bodoh di Islam. Ya, sepanjang sejarah Islam tidak ada orang Islam keluar dari Islam karena dongkol ajarannya. Itu tidak ada, tidak pernah ada. Ya, karena orang Islam konsisten beriman kepada Allah. Itu sifat yang pertama. Nah, sifat yang ketiga yang disebut dalam Quran, sifat yang ke-1 dan keduanya, mereka amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ini 2 karakter umat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki umat sebelumnya. Tidak ada. Sebelumnya itu tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar setahu saya hanya ada di umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin panjang, ini bisa dipanjangkan di surat Al-Maidah. Di sana diterangkan panjang lebar tentang kelakuan Yahudi Nasrani. Mengapa kitab Taurat isinya sampai ancur-ancuran? Diubah, direvisi, diganti. Ya, padahal para ulama mereka tahu. Mereka tahu. Tapi tidak ditegur. Dibiarkan. Dibiarkan terus sampai beratus-ratus tahun, ribuan tahun, akhirnya mau diubah kembali kepada yang aslinya tidak bisa. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di agama luar Islam, itu tidak ada. Amar ma'ruf nahi munkar hanya ada di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya saja next ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu semakin tahun semakin berkurang. Yang paling menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar itu 3 generasi saja. Generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, bahasa hadisnya, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah generasi aku. Ya, generasi sahabat Nabi. Ya, orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi, bertemu dan beriman sampai wafatnya. Itu generasi terbaik. Sumaladina yalunahum, kemudian generasi berikutnya tabi'in. Sumaladina yalunahum, kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Mengapa Nabi hanya menyebut 3 generasi ini? Karena ketiga generasi inilah yang sangat menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Di 3 generasi ini, amar ma'ruf nahi munkar itu hidup sekali. Jangankan dari guru ke murid, dari atasan ke bawahan, dari murid ke guru, dari bawahan ke atasan pun terjadi amar ma'ruf nahi munkar. Contoh,
Ya, contoh di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat melakukan sesuatu yang melanggar. Ya, kalau tidak salah di zaman Umar bin Khattab. Umar mengangkat gubernur yang namanya Hudzaifah. Lalu dia sholat jadi imam, dia sholat di tempat yang lebih tinggi dari makmum, di bangkuan. Bahasa hadisnya ala zukan, di atas bangku. Nah, Hudzaifah baru saja mengangkat tangannya, Allahu Akbar. Lalu makmum, sahabat Nabi yang lain yang bernama Abu Mas'ud, menarik gamisnya. Inzil, turun Anda. Setelah beres sholat, itu Hudzaifah bukan hanya guru, dia pun atasannya. Ditegur oleh Abu Hudzaifah. Hudzaifah, apa Anda tidak tahu? Seorang imam itu kan tidak boleh berdiri di atas sesuatu yang lebih tinggi dari makmumnya. Apa jawab Hudzaifah? Ya, terima kasih. Kamu mengingatkanku. Aku ingat ketika tadi kamu menarik bajuku. Terima kasih. Luar biasa tidak? Di kita siapa yang berani berbuat itu? Kalau ada imam, sholat di tempat yang lebih tinggi, lalu ditegur oleh makmum, turun. Kira-kira apa yang terjadi? Ribut kalau di zaman sahabat. Setingkat Aisyah saja pernah ditegur. Walaupun yang menegurnya sebetulnya tidak tahu. Aisyah pernah pulang ziarah kubur, lalu ada sahabat Nabi menegur, Aisyah, bukankah ziarah kubur itu dilarang? Nah, Aisyah pun mengemukakan dalil. Betul dilarang. Saya tahu itu dilarang, tapi kemudian oleh Nabi diperintah. Dan Anda tidak tahu perintah itu. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah pernah berorasi, pernah mengatakan, jika aku dalam memimpin umat tidak becus, ada kesalahan, ada kemungkaran, jangan ragu-ragu, tegur aku, luruskan aku. Seorang penggembala sapi kalau tidak salah mengacukan pedang. Umar, jika Anda melakukan pelanggaran dalam memimpin umat ini, pedangku ini yang akan meluruskan. Itu mengapa Nabi hanya menyebut 3 generasi karena berani-berani. Berbeda dengan sekarang. Coba sekarang. Ya, jangankan dengan orang lain, anaknya tidak sholat saja dibiarkan. Ya, apalagi lihat bapaknya ditato, lihat ibunya bubu lucunan. Ayo, pemirsa. Ya, kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, lakukan amar ma'ruf nahi munkar, paling tidak di keluarga sendiri. Jangan biarkan anak kita tidak sholat. Jangan biarkan anak perempuan kita tidak menutup aurat. Jangan biarkan ayah kita menegak minuman keras. Jangan biarkan anak laki-laki kita bertato atau melakukan kemungkaran yang lainnya. Next, ya, pemirsa Risalah TV yang sama-sama mengharap ridho Allah. Nah, ini ada handout, ya, umat terbaik secara umum. Hadisnya riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Kata Daroh binti Abu Lahab, sebetulnya hadis ini kalau diperiksa ada lemah memang. Tapi maknanya ini sahih. Seorang berdiri menuju kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di atas mimbar. Lalu bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi khairun. Siapakah sih manusia yang terbaik? Siapa manusia terbaik? Faqala Nabi SAW pun menjawab, manusia terbaik itu adalah yang pertama, ya, aqra'uhum lil Quran. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak hafalan Qur'annya. Apalagi setelah hafal itu dia amalkan Qur'an dalam kehidupan sehari-harinya. Sudah, dia akan menjadi manusia terbaik yang terbaik. Selain hafal, dia realisasikan, dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang lebih baik dari itu? Ya. Beruntunglah bagja tahnu arafal Qur'an, lalu dia amalkan Qur'an itu. Bukan sekedar dihafal di sini, bukan.
ya, tapi diamalkan. Yang kedua, yang paling bertakwa kepada Allah. Dia tidak hafal Quran, tapi dia tahu isi Quran, dia tahu. Walaupun tidak hafal redaksi ayatnya, dia amalkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang paling amar ma'ruf. Yang keempat, yang paling bernahi munkar. Yang kelima, yang paling melakukan silaturahmi. Next. Pemirsa ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, ini panjang di sini sekarang. Di sini saya muat ya hadis-hadis Nabi SAW sararohi insyaallah. Hadis-hadis ini dimuat oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, dirinci. Ya, hadis ini sampai bawah nanti sampai tamat dimuat dalam Ibnu Katsir semuanya. Yang punya tafsir Ibnu Katsir bisa dibuka. Hadis-hadis ke bawah merinci ya untuk menjelaskan mengapa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan oleh Allah sebaik-baik umat. Apa keistimewaan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat lain? Apa saja? Jadi ada keistimewaan yang umat lain tidak ada. Yang pertama, umat Nabi Muhammad itu menjadi saksi di akhirat. Saksi apa? Saksi atas seluruh kehidupan manusia yang pernah ada. Saksi bagi kehidupan manusia yang sebelumnya. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, pakai bahasa saya saja ya. Begini, hadis ini diceritakan oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, kata Nabi SAW, ya, Nuh dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Nuh, udnu, mendekat Anda. Nuh pun menjawab, labbaik, ya, labbaik. Wasa'daik, aku penuhi panggilanmu, aku sangat gembira sekali memenuhi panggilanmu. Kemudian Allah bertanya kepada Nuh, Nuh, hal balagta, apakah kamu sudah menyampaikan risalahku kepada semua umatmu? Sampai tidak risalahku pada semua umatmu? Nabi Nuh menjawab, na'am. Allahumma na'am. Betul, ya Allah, aku sudah sampaikan risalahmu kepada semua umat. Kemudian Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh yang durhaka. Hai, umat Nabi Nuh yang durhaka. Kamu sampai durhaka seperti ini, apakah Nuh menyampaikan tidak risalahku kepada kalian? Apa jawab mereka? Oh ya Allah, ma ja'ana min nadirin wala basir. Ma atana min nadir. Ya Allah, tak satu pun memberikan ancaman kepada kami. Tak satu pun orang memberi kabar gembira kepada Nabi. Nuh tidak menyampaikan apa-apa. Pemirsa, sakieu teh di akhirat nu ngawadul teh aya keneh. Di akhirat lisan masih bisa berbohong. Allah tahu kan mereka berbohong. Dan Allah tahu Nuh itu benar. Tapi ini pengadilan. Masih perlu fakta, perlu data, perlu saksi. Di akhirat pun perlu data, perlu saksi. Apalagi di dunia. Nuh pun dipanggil kembali oleh Allah. Nuh, kemari. Kamu tadi mengatakan sudah menyampaikan risalahku kepada semua umatmu. Tapi ternyata menurut umatmu yang ini, kamu tidak menyampaikan. Mereka tidak mendapat risalahmu. Sedangkan kamu mengaku sudah menyampaikan kepada semuanya. Nah, aku mau minta saksi. Siapa saksi kamu kalau kamu sudah menyampaikan risalahku kepada semua umatmu, termasuk yang durhaka ini? Siapa saksinya? Nabi Nuh pun menjawab dengan ringkas. Fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu. Saksiku ya Allah, Muhammad dan umatnya. Termasuk kita. Muhammad dan umatnya. Nabi Nuh tidak menjawab, tanya saja kepada orang yang naik perahu bersamaku. Tidak, Muhammad dan umatnya. Sebab kalau mereka dijadikan saksi, umat Nabi Nuh dijadikan saksi. Apa faktanya? Mana buktinya? Tidak ada. Tapi kalau Nabi Nuh dan umatnya, ada ketika ditanya oleh Allah. Dipanggil,
Nabi Muhammad dan umatnya dipanggil oleh Allah. Muhammad, umatnya kemari. Betulkah Nuh sudah menyampaikan risalahku kepada semua umatnya? Termasuk kepada umatnya yang durhaka ini. Sampai tidak risalah Nuh? Nabi Muhammad mengatakan, fatashhaduna annahu qad balagu. Mereka pun bersaksi bahwa Nuh sudah menyampaikan. Parantos Allah tos dugi. Nabi Nuh sudah menyampaikan risalahmu kepada semua umatnya tak terkecuali. Tahu dari mana kamu? Kamu kan tidak sejaman. Bil Quran. Dengan Al-Quran. Kan engkau berfirman dalam Quran. Engkau menyampaikan, diterangkan Nuh di sini. Akhirnya Nabi Nuh pun selamat karena ada saksi dan bukti. Umatnya yang durhaka pun celaka. Demikian juga penghisaban Ibrahim, penghisaban Nabi Zakaria, Ilyasa, begitu semuanya. Tiap umat yang durhaka mengelak. Tidak ada yang menyampaikan kepadaku. Lalu Nabi Muhammad dan umatnya jadi saksi. Sudah. Jadi saksi di akhirat. Next. Ya. Hadirin, ikhwatu iman, pemirsa Risalah TV rahimakumullah. Nah, ini yang kedua. Ini bagus untuk kehidupan kita sehari-hari. Mengapa umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik? Beda dengan umat-umat lain. Ya. Karena umat Nabi Muhammad itu saksi hidup sehari-hari. Ya. Baik buruknya amal seseorang. Ya. Umat Nabi Muhammad, termasuk anak kita, Pak Bu, saudara kita, istri bapak, suami ibu, keponakan, mantu, teman sekerja, teman touring, teman hiking. Selama mereka orang Islam, mereka saksi hidup kita sehari-hari. Nah, ini ada hadisnya. Riwayat Bukhari Muslim, sangat sahih sekali. Yang mengisahkannya Anas. Nah, pakai bahasa saya saja. Kata Anas, Nabi dan para sahabat maru bijanazatin. Mereka pernah berjalan melewati jenazah yang sudah mati. Ya, jenazah mah sudah mati. Melewati jenazah. Ya. Kebetulan para sahabat mengenal baik. Mengenal dengan baik siapa jenazah ini. Bagaimana talajak di masa hidupnya. Lalu mereka ngobrol. Ya, ngobrol. Wah, si Anu meninggal. Dia itu kan ahli masjid. Dia ahli sodako. Ya, dia ahli zakat. Dia dermawan, somea, darehdeh, dan kebaikan lainnya. Nabi tidak bertanya ya. Para sahabat ngobrol begitu saja tentang kebaikan orang ini. Lalu obrolan itu terdengar oleh Nabi. Nabi pun menjawab, wajabat. Wajabat. Nggak ada yang bertanya. Terus berjalan lagi. Melewati jenazah yang lain lagi. Kebetulan jenazah ini pun dikenal lagi. Para sahabat pun mengenal. Siapa namanya? Bagaimana talajak hidupnya? Hanya orang ini beda dengan yang tadi. Yang tadinya baik, nu iya mah barokokok. Kejelekannya, kebrengsekannya diketahui. Alah, si eta maut. Ya, panangin tukang tarok, tukang bacok, tukang nyiksatkeun anrok, tara salat, tukang nipu. Ya, tekaop hayam kasorean leungit aya si eta. Ngobrol, para sahabat ngobrol begitu saja. Obrolan itu terdengar oleh Nabi. Nabi pun bersabda, wajabat. Nah, baru terperanjatlah orang-orang, wabil khusus Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, Rasulullah, ma wajabat? Apa wajabat? Tadi wajabat, yang ini wajabat. Nah, Nabi pun menjelaskan. Nah, di sini ilmunya. Pemirsa, ini ilmunya. Kata Nabi, jenazah yang tadi, yang pertama kita lewati, kamu ngobrol tentang kebaikan orang ini. Bagaimana kebiasaan baik dia di masa hidupnya. Jika orang ini benar-benar baik sebagaimana Anda ketahui, maka dia wajib masuk surga. Lalu yang kedua,
Yang kedua, kamu pun ngobrol tentang kejelekan. Dia jelek begini, keburukannya begini. Jika orang itu benar-benar buruk sebagaimana kamu ketahui, maka dia wajib masuk neraka. Lima ya Rasulullah. Mengapa demikian? Nabi pun menjawab, antum syuhadaullahi fil ar. Karena kalian semua para saksi Allah di muka bumi. Kalian itu para saksi Allah di muka bumi. Nah, apa hikmahnya hadis ini bagi kita sekarang? Pemirsa, sok orang papaitannya. Kalau kita besok lusa meninggal. Meninggalnya mau karena tsunami, mau karena tanah longsor, terkena virus COVID, apa saja. Ya, karena di muka bumi ini tak satu jengkal tanah pun yang aman dari kematian, bahkan dari bencana sekalipun. Sekedar untuk mematikan manusia, bagi Allah cukup dengan virus yang teramat kecil dalam tubuhnya. Perintah saja virus itu untuk menggerogoti paru-parunya, gerogoti pembuluh darahnya, gerogoti jantungnya, sudah tamat. Bila kita besok lusa meninggal, pertanyaan ini juga tertuju kepada saya. Pertanyaannya, kira-kira orang yang mengenal kita akan membicarakan apa tentang kita? Coba, bila kita besok lusa meninggal, anak kita, istri kita, suami ibu, teman di masjid, teman di kantor kita, akan membicarakan apa? Tidak usah dijawab. Karena kita tahu. Kalau bapak ibu meninggal besok lusa atau kapan saja, Ustadz Abimah yakin, keluarga saya, teman saya, kalau saya meninggal, pasti akan membicarakan baik saya, karena saya tidak pernah buruk ke orang. Pertahankan hidup seperti itu. Kalau ada jeleknya, berhenti. Jangan begini, bapak ibu kalau di rumah baik, di masjid baik, tapi di kafe tidak baik. Selalu ganggu istri orang. Centil kasalaki batur. Adik mereka pun saksi. Bapak di rumah baik, di kantor di masjid baik, ketika di kantor, aduh dengan enaknya cepika-cepiki dengan istri orang. Ya. Rangkulan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Hati-hati. Teman sekantor itu saksi hidup. Ya, saksi baik buruk bapak hidup di dunia. Pemirsa rahimakumullah, saya ingat ya, hadis ini dengan pengamalan kaum muslimin di kita. Diurang sok aya nu maot, ya. Tapi tidak semua ada. Kalau ada yang meninggal, biasanya ada tokoh masyarakat, ustadz yang berdiri. Lalu mengajak bicara kepada hadirin yang ikut menjenguk, ya memulasara, ikut takziah. Biasanya sebelum berangkat ke kuburan. Ya, orang ini ahli sholat, wajabat. Ahli masjid, ahli sodakoh, kadituna teh surga, ahli surga, wajabat. Tapi tidak ada dalilnya. Hadisnya bukan begitu. Ya, hadisnya bukan begitu. Ya, hadis mah para sahabat menerangkan tanpa ditanya oleh Nabi. Ya, tanpa ditanya. Para sahabat mengenal orang ini baik, orang ini buruk, lalu Nabi mengatakan wajabat. Kalau dia benar-benar baik sebagaimana kamu ketahui, dia ke surga. Kalau dia benar-benar buruk sebagaimana kamu ketahui, pasti orang itu ke neraka. Karena kalian para saksi Allah di muka bumi. Sebelum ke naik yang berikutnya, ini nih, hati-hati ya. Kalau kita sudah baik dari hari ke hari, dari Jumat ke Jumat, dari bulan ke bulan baik, pertahankan hidup kita. Bila ada jeleknya, cepat-cepat tutup rapat-rapat. Sudah, next. Berikutnya, pemirsa, ya rahimakumullah. Ini hadis berikutnya, mengapa umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik dibandingkan dengan umat terdahulu.
Karena umat Nabi Muhammad itu ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Umat terdahulu bersama para nabinya sebelum masuk surga dihisab terlebih dahulu. Semuanya. Seperti yang tadi kan. Tapi kalau umat Nabi Muhammad ada sebagian, tidak semuanya, ada sebagian yang masuk surga bi ghairi hisab wala adab. Sampai Allah beritahu jumlahnya, ada 70.000. Nah, Nabi Muhammad SAW ya memohon kepada Allah dalam riwayat lain itu, ya Allah, entong 70.000 teuing atuh menisaati. Nah, oleh Allah dijawab. Ya, dijawab. Ya, aku akan ijabah. Ma'akuli wahidin sab'ina alfan. Asalnya 70.000, kamu meminta ingin lebih, boleh. Yang 70.000 itu tiap orang menggandeng 70.000 lagi. So kalikan lah Bapak Ibu. Asalnya 70.000. Ya. Lalu oleh Allah diijabah. Yang 70.000 itu menggandeng tiap orang 70.000 lagi. Artinya banyak sekali. Dan tidak mustahil. Salah satunya Bapak Ibu yang sedang menonton video ini. Mudah-mudahan. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu belum tentu kiai. Belum tentu yang hafid Quran. Belum tentu ahli hadis. Belum tentu penceramah. Bisa ibu yang kerjanya di rumah tangga saja. Bisa bapak yang kerjanya jadi ojek online. Bisa anak ibu yang kerjanya jadi konsultan. Siapa mereka? Nah, nanti di akhir pembahasan ini akan diterangkan sifatnya. Ya, hadis ini hanya menjelaskan ada 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang tidak diberikan kepada yang lain. Bahasa hadisnya, Uktitu sab'ina alfan yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Selanjutnya, next. Pemirsa rahimakumullah, mengapa umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik? Karena umat Nabi Muhammad paling banyak menghuni surga. Ya, surga itu kan seluas jagat raya. Seluas alam semesta. Nah, isi surga itu setengahnya kata Nabi adalah kita. Dan setengah lagi adalah umat-umat terdahulu, campuran umat-umat terdahulu. Hadisnya ada riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi pernah bertanya kepada kami, kata Abdullah bin Mas'ud, Amatardauna antakunu rubu'a ahlil jannah. Kalian senang tidak? Ridho tidak? Bila seperempat surga dihuni oleh kita. Para sahabat menjawab, Allahu Akbar. Nah itu saking gembiranya. Nabi menjawab, Amatardauna antakuna sulusa ahli jannah. Bagaimana bila surga itu sepertiganya kita? Bagaimana kalau sepertiganya? Allahu Akbar. Nabi pun bersabda, Inni arju antakuna syatro ahli jannah. Justru aku berharap kepada Allah bahwa surga setengahnya dihuni oleh kita. Harapan Nabi itu tentang surga tidak ada yang gagal. Mudah-mudahan salah satunya kita pemirsa. Next. Keutamaan berikutnya. Mengapa umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik? Karena umat Nabi Muhammad paling dulu masuk surga. Umat Nabi Muhammad itu umat terakhir. Nabi Muhammad itu kan Nabi akhir zaman. Termasuk umatnya. Nah, tapi ketika soleh, umat-umat dulu soleh. Ketika masuk surga, paling dulu. Sebelum Nabi Nuh dengan umatnya, sebelum Nabi Ibrahim dengan umatnya, sebelum Nabi Isa dengan umatnya, dan Nabi yang lainnya bersama umatnya masuk surga, umat Nabi Muhammad dulu, dan mudah-mudahan kita, pemirsa. Abi mawiyos, di golodogna oge wios asal di surga. Sebab lamun tos di golodog mah piraku teka tengah. Alim abi mah jadi raja, tapi di neraka, naudzubillah min dzalik. Hadisnya kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Nahnu akhirunal awaluna yaumal kiamah. Kami umat terakhir, tapi di akhirat yang paling pertama.
Nahnu awalu mayyadkhulul jannah. Itu hadisnya riwayat Bukhari. Next. Nah, ini yang terakhir nih kalau tidak salah. Hadis yang sangat panjang. Sifat yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, di sini diterangkan. Nah, ini hadis ini begini. Jadi Nabi SAW beres sholat subuh kalau tidak salah, mengisahkan kisah ini kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, diperlihatkan kepadaku penghisaban semua para nabi bersama umatnya. Ditinggalikan hiji-hiji. Miti umat Nabi Nuh, Ibrahim, satu-satu. Kata Nabi, ada nabi ketika dihisab bawa 3 umatnya. Ada nabi dihisab bawa 2 umatnya. Ada yang 1. Malah ada nabi ketika dihisab, luak liuk pemirsa, tidak ada umatnya yang taat 1 orang pun. Bahkan keluarganya pun tidak ada yang taat. Jadi ada nabi ketika bertugas di dunia, tak ada 1 pun yang taat. Tapi nabi mah tetap saja ahli surga. Tidak ada nabi yang ke neraka. Nabi mah salamet. Nah, dengan hadis ini saya berkesimpulan begini. Keberhasilan dari berdakwah, pahala dari berdakwah bukan banyaknya pengikut. Bukan. Ya, bukan banyak pengikut, bukan karena banyaknya yang mendengar. Kesuksesan pahala dari berdakwah karena kita sudah menyampaikan apa yang kita tahu. Bapak Ibu yang suka berdakwah, suka mengajar, berceramah, jadi guru. Ya, Ustaz, saya sering mengajar, padahal mengajar saya baik, saya tidak pernah kasar, saya tidak pernah keras, tapi yang ikutnya sedikit, tidak mengapa, jangan takut. Nabi saja ada yang mengajar di dunia tanpa pengikut, tidak ada. Teruskan. Nah, lalu oleh Allah diperlihatkan ada nabi banyak umatnya. Nabi Muhammad mengira itu dirinya. Kata malaikat, bukan Muhammad. Dia saudaramu Musa alaihi salam. Di belakangnya Bani Israel, orang-orang soleh yang taat kepadanya. Nabi bertanya, aina umati? Lalu di mana umatku yang dijanjikan banyak itu? Kata malaikat, undur ila yaminik. Lihat sebelah kananmu. Disebut dalam hadis ahlu dirob, menyemut bagai gunung, menyemut, dan didominasi wajah-wajah laki-laki. Kamu ridho Muhammad? Ridho banyak sekali. Tidak hanya itu Muhammad, lihat sebelah kirimu. Disebut ahlul ufuk, sama menyemut bagai gunung, dan juga didominasi wajah-wajah laki-laki. Bukan tidak ada perempuan, didominasi wajah-wajah laki-laki. Muhammad, ridho umatmu yang begitu banyak. Roditu, saya ridho, saya senang sekali. Nah Muhammad, di antara 2 kelompok umatmu yang besar itu, ada 70.000 umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Siapa mereka? Nah ini tuh yang dibuat kuning, yang diwarna kuning. Mereka itu orang-orang yang di dunianya sakitnya separah apapun tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah minta dijampe-jampe. Mun ayeuna mah can pernah datang ka dukun, atau maaf ya, di kita ada yang labelnya ustad tapi praktek pengobatannya jampe-jampe, dukun gitu, bukan ustad. Tidak pernah minta diruqyah. Diruqyah itu apa maksudnya? Dijampe-jampe. Ruqyah ada yang sahih, ada yang selamat. Ruqyah yang selamat mah doa-doa, mendoakan orang sakit dengan doa-doa yang Nabi ajarkan. Seperti Allahumma robban nasi mudhibal ba'si ispi anta syafi la syafiya ila anta sifaan la yugadiru sakoma. Ya, baca palak dinas ada. Marah meruqyah dengan Al-Fatihah juga ada. Sahih hadisnya riwayat Imam Bukhari. Jadi meruqyah walaupun dengan ayat Quran, tapi Nabi tidak pernah ajarkan. Apalagi ayat Quran itu tidak ada kaitan dengan sakit, tidak mengandung unsur doa, itu bisa jadi ruqyah yang celaka, itu hati-hati.
Yang kedua, nah sifat orang itu layatatoyarun. Layatatoyarun itu tidak pernah mengundi nasib dengan burung. Ya, kalau dulu zaman jahiliyah, tiaroh itu pakai burung. Ya, jadi kalau dia mau dagang, melemparkan dulu burung, kita dagangnya mau kemana? Kalau burungnya ke arah kanan, dia akan ke kanan. Kalau ke kiri, ke kiri. Kalau lurus, lurus. Kalau ke belakang, dia akan pergi ke belakang. Dan punya keyakinan dagangnya akan sukses. Itu tiaroh yang hukumnya haram. Nah, di kita tidak pakai burung, tapi pakai benda-benda yang lain sama. Ya, sama. Intinya, orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu orang yang steril dari perbuatan syirik. Mau syirik dalam pengobatan, dalam usaha, dalam apa saja. Makanya sifat yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakalun. Orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, selain dia berusaha sesuai dengan perintah Allah, tidak pernah melanggar, dan hasilnya hanya kepada Allah dia bertawakal. Berobat sesuai medis yang makul di akal. Dia amalkan dalil sesuai sunnah Rasul. Dia pasrahkan hasilnya kepada Allah dan selalu meyakini apa yang sudah terjadi menimpa dirinya itu yang terbaik dari Allah bagi dirinya. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang bisa masuk yang nomor 1 ini, ayo lakukan. Kita sekarang sedang mendapat kesempatan. Ingin yang ke-1 itu, ayo lakukan. Bila tidak bisa, jadilah ahlu dirob level kedua. Ngan iya mah tegang heula, dihisab heula, tapi akhirnya selamat. Kalau tidak bisa, kata Nabi, jadilah ahlu ufuk. Ini pun tegangnya tegang, dan tegangnya cukup lama, akhirnya selamat. Kalau masuk level yang berikutnya, wah ini pasti celaka dulu. Nah itu pemirsa yang bisa saya sampaikan. Ya, tentang kuntum khairu ummah, jadilah yang terbaik. Ya, jadi umat terbaik. Mengapa umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik tadi? Lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadilah kita orang baik di mana saja. Ya, jangan lupa semua orang Islam yang mengenal kita adalah saksi hidup kita. Sekali lagi, mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik. Itu yang bisa disampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.